Saya atas nama Yosepita dengan NIM D1B1200060 kelas B, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab kuis dari pertemuan kedua dengan mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Langsung saja. Pertanyaan yang pertama itu, jelaskan faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat. Yang pertama itu benteng lahan. Nah, kita ketahui benteng lahan itu merupakan sebagian ruang permukaan bumi yang terdiri atas sistem-sistem yang dibentuk oleh interaksi dan interpendasi antara bentukan lahan. Yang kedua, lokasi. Lokasi itu kita ketahui bahwa suatu tempat untuk melakukan pengambilan suatu sampel. Titik lokasi. Titik lokasi itu merupakan suatu tempat atau wadah di mana kita akan melakukan pengambilan suatu sampel. Yang kedua, jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam era studi, yaitu sampel resentatif, di mana sampel resentatif itu merupakan suatu sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang memiliki populasi. Ini berarti bahwa item-item yang dipilih menjadi sampel berupa dengan item-item yang tidak dijadikan sampel. Lanjut pertanyaan yang kedua itu, yang ketiga, jelaskan metode untuk optimisasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Bakteri dan fungi secara aktif berpartisipasi dalam dekomposisi bahan organik, membebaskan hara dan memacu pertumbuhan tanaman. Jumlah mikroorganisme bervariasi di dalam dan di antara jenis dan kondisi tanah yang berbeda. Jumlah bakteri di tanah yang berbeda berkisaran dari 4 kali 10 hingga 2 kali 10 tanah kering. Mikroorganisme tanah yang telah diisolasi dan dikuantifikasi menggunakan beberapa media kultur selektif dan non-selektif. Tingkat pertumbuhan yang berbeda sering terlihat pada populasi mikroba dari tanah yang berbeda. Pertanyaan yang keempat. Jelaskan prinsip dari metode ekstra Berles, Tungler, dan Berman-Funnell. Prinsip dasar Apparatus Berlas-Tungel, organisme tanah merespon mengurangkan kelembaban yang disebabkan oleh peningkatan suhu di serasa atau tanah dengan bermigrasi. Untuk efektivitas terbesar, corong memiliki kemiringan yang curam dan permukaan halus melalui kesan slip secara ke dalam botol penerima. Posisi lampu dapat disesuaikan yang menyediakan secara lain untuk memastikan suhu tanah dinaikkan secara bertahap sehingga mencegah spesies yang bergerak lebih lambat terperangkap ke dalam kue tanah kering yang keras. Biasanya suhu sampel dinaikkan secara bertahap dari 27 derajat Celcius sampai 40 sampai 45 derajat Celcius. Sampel tetap berada dalam peralatan sampai benar-benar kering, yaitu berat kering konstan. Metode Berman-Funnell. Metode corong Berman atau Berman-Funnell. Metode corong Berman-Funnell itu pertama kali dijelaskan pada tahun 1917 oleh Dr. Belanda GKTF Berman yang menemukan alat tersebut di Jawa saat mempelajari
nematoda yang tinggal di tanah, termasuk cacing tambang persit. Corong Berman berfungsi sebagai substrat, ditempatkan dalam corong yang dilapisi dengan kain atau kertas filter dan ditutup rapat pada bagian bawah. Corong kemudian diisi dengan air merendam sampel, sementara filter memisahkan dari outer tertutup. Nematoda aktif dalam sampel, melepaskan diri ke dalam air dan berenang melalui filter. Akhirnya menghadap di dasar corong. Saluran keluar corong dibuka dan setetes nematoda dikeluarkan ke piring menampung berdasarkan prinsip mobilitas. Pertanyaan yang kelima. Jelaskan metode eliminasi kelimpahan protozoa. Metode eliminasi kelimpahan protozoa yaitu langsung tanpa kultur dan tidak langsung kultur. Pemecahan sel aktif tanpa kultur adalah satu-satunya pendekatan untuk memberikan yang andal perkiraan kelimpahan ini situ dari protozoa aktif, yaitu non-kista. Keunggulannya, langkah-langkah persiapan minimal tidak tergantung banyak asumsi yang belum teruji dan tidak memakan waktu, namun resolusi taksonomi yang rendah dan permasalahan sampel yang diperiksa dalam 1 atau 2 hari setelah pengumpulan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.